Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu serta mampu melakukannya dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga menghidupinya dan mampu menjadi berkat lewat pertobatan, pencerahan, dan usaha kami untuk mengejar kekudusan demi keselamatan jiwa dan raga kami kini dan sepanjang masa. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada kita seringkali kita anggap sebagai bentuk keraguan-raguan dari pihak tertentu akan sesuatu, akan persoalan dan masalah, akan fakta kejadian, akan apapun itu. Kalau ada orang bertanya, berarti masih ragu. Pertanyaan itu hendaknya dijawab dengan tanggapan, ungkapan, pernyataan yang dicoba untuk meyakinkan, mengatakan kebenaran sehingga pertanyaan itu terjawab. Keraguan-raguan yang dipertanyakan itu terpenuhi, terjawab dengan baik dan benar. Jadi tidak lagi melahirkan keraguan-raguan. Itulah pentingnya pertanyaan. Ketika seseorang mempertanyakan kesetiaan, entah itu pasangan atau relasi, pihak yang dia tanya atau yang ditanyai biasanya akan merasa bahwa dia tidak dipercayai lagi sehingga harus mempertahankan pertanyaannya, harus menjawab kesetiaannya kalau kesetiaannya yang dipertanyakan. Secara manusiawi kita memang sering merasa ragu akan banyak hal dalam hidup, baik itu dalam relasi, persahabatan, persaudaraan, atau bahkan juga sering ragu dengan diri kita sendiri dan mempertanyakan kesanggupan kita dalam melakukan hal-hal yang menurut kita sulit untuk dilakukan. Lalu bagaimana dengan Allah? Sebagaimana kita sering meragukan Allah dalam hidup kita, apakah Allah juga pernah meragukan kita? Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil Yohanes yang disajikan hari ini, kita dapat melihat peristiwa di mana Yesus mempertanyakan cinta Simon Petrus terhadapnya. Mungkin kita semua sama seperti Petrus yang menganggap pertanyaan Yesus kepadanya merupakan suatu bentuk keraguan-raguan Yesus terhadap cinta dan kesetiaan yang dimiliki Petrus.
Kita dan Petrus sendiri sadar bahwa sebelumnya ia telah berkhianat dengan cara menyangkal relasinya dengan Yesus sebanyak 3 kali setelah sebelumnya ia mengaku siap mati bersama Yesus. Namun pertanyaan Yesus kepada Petrus bukanlah suatu bentuk keraguan-raguan seperti yang kita pikirkan. Tanpa dipertanyakan pun Yesus sudah tahu apa yang ada dalam hati Petrus dan seberapa besar cinta dan kesetiaan yang dimiliki Petrus. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mengingat kembali peristiwa di mana Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, mungkin kita dapat menduga-duga mengapa Yesus mempertanyakan cinta Petrus sebanyak 3 kali pula. Mungkin saja Yesus ingin membayar penyangkalan yang telah dilakukan Petrus dengan cara membuat Petrus mengakui cintanya sebanyak penyangkalan yang telah dilakukannya. Yesus sadar bahwa cinta Petrus tidak sama sempurna seperti cinta yang dimiliki Yesus sendiri yang tidak akan pernah berubah meskipun penderitaan, pengorbanan, bahkan kematian yang akan menimpa dirinya. Yesus mengakui dan menerima kelemahan Petrus sebagai manusia biasa dan memberinya kesempatan kedua untuk lebih sungguh-sungguh dalam mencintai dan mengasihi Yesus. Mencintai, apakah engkau menyayangi? Apakah kamu sayang sama aku? Kira-kira seperti itu. Meskipun sempat dikhianati, Yesus tetap mempercayai Petrus dan memberinya tanggung jawab besar sebagai pemegang kunci kerajaan surga, kerajaan Allah, dan gembala atas domba-dombanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai manusia sudah sewajarnya kita sering mengalami keraguan, kecurigaan, bahkan pengkhianatan dari atau terhadap orang-orang yang kita percayai. Sebagai manusia, cinta yang kita miliki begitu rapuh dan dapat berubah karena kita adalah makhluk fana yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Namun dengan merenungkan bacaan Injil hari ini, Yesus mau mengajak kita untuk lebih tulus dan lebih sungguh-sungguh dalam menyayangi, mengasihi, mencintai dengan ketulusan, kerendahan hati. Pertanyaan dan keraguan dari orang-orang yang kita cintai adalah hal yang wajar dan harus kita terima sebagai konsekuensi atas kodrat kemanusiaan kita yang sungguh-sungguh terbatas. Namun dalam hal keterbatasan itulah kita dapat membangun cinta yang lebih sempurna dengan saling menguatkan satu sama lain, saling meneguhkan dan saling membuktikan bahwa kita benar-benar memiliki cinta yang tulus terhadap orang-orang di sekitar kita, meskipun terkadang pergolakan dari dalam dan dari luar membuat diri kita seolah-olah tidak mencintai atau dicintai. Kita semua membutuhkan waktu untuk belajar mencintai dan kita semua membutuhkan ruang untuk atau diragukan agar dengannya kita semakin yakin bahwa kita benar-benar mencintai dan dicintai, dikasihi dan disayangi. Sungguhkah kita menyayangi Yesus, mencintai Yesus? Semoga Tuhan memberkati kita. Bapa yang penuh cinta, ajarilah kami untuk dapat mencintai sesama sebagaimana Yesus Putramu telah mencintai kami. Terlepas dari kedosaan dan pengkhianatan yang telah berulang kali kami lakukan terhadap-Mu lewat kata dan perbuatan kami. Semoga pengampunan dan kesetiaan-Mu yang begitu besar menginspirasi kami untuk mengampuni kesalahan orang-orang yang kami cintai dan semakin berjuang untuk membangun kesetiaan yang telah tertuang dalam hidup Bapa dan kebangkitan Putramu yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama
saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.